Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Jadi ini ketemu lagi kita. Iya, terima kasih banyak Pak. Ceria ini. Luar biasa. Ceria terus ini. Ya baik. Yang dipamer dari Welcome to Huawei dong. Yang tentang leading provider ICT infrastructure smart device ini apa ya? Jadi sebenarnya ini Kekuatan. ini adalah profilnya. betul. Ini adalah company profile kita. Iya. Jadi bagaimana kita di global ada di 110 negara. Satu poin yang paling penting adalah karyawan kita 50% lebih adalah R&D Pak. Dari 200.000 karyawan. Dan itu dari segala bangsa. Udah segala bangsa. Iya. Dan lihat nih visi kita. Iya. Visi kita adalah bagaimana bring digital Ya. to every person, home, organization, for connected and intelligent world. Berarti relevan dengan Relevan. percepatan digital di Indonesia. Pasti, betul. Jadi unit terkecil orangnya, kemudian ke Lingkungan, home, kemudian organisasi, ekosistemnya lebih luas lagi. world. Wow. Ke Dan itu konsisten. dunia, konsisten. Maka ada dalam pameran ini. Siap. Ya, dan selalu Memajukan. antisipasi. Iya, Iya. Terus perspektif lebih lanjut tentang seperti apa namanya kan ada exhibition ini menurut Pak Rosidi gimana dari pandangan Wahyu? Jadi ini satu event yang menurut saya luar biasa, makanya DTISEC itu salah satu the largest platform digital transformasi event seluruh stakeholders Ya. di Indonesia. Makanya sangat aktif untuk kolaborasi dan kita terus mempromosikan Iya, dan selalu dinamis. bagaimana dinamis setiap tahun. Dalam small party atau apapun juga sampai Iya. sebesar ini Betul sekali. konsisten. Ya, Yakin berkat benar. Marcel juga. Ya, mari Ayo. kita masuk Boleh ke lagi. Ini. punya Huawei. Saya mau lihat lagi. Nah, ini siap. dulu nih. Nah, Talents nih ya. tuh. Inovasi. Ya, Tuh. silakan. Jadi Huawei kan kita ada di Indonesia sejak tahun 2000. 25 tahun lebih, Pak. Dan dimulai dari berapa orang? 5 orang, Pak. 5 orang. Di ruko, Nenteng backnya sendiri. ya kan. Sekarang udah ada 2.300 2.300 karyawan kita dan 90% lokal. Ya kan? Dan karena kita di Indonesia, maka kita wajib untuk kontribusi terhadap negara kita. Amin. Yang paling pertama adalah bagaimana pengembangan talent digital kita. Iya. Yang kedua, transformasi digital. Dan itu meningkat terus sejalan dengan teknologi yang dikembangkan di Huawei. Betul sekali. Iya. Nah, Ini contohnya. Nah, ini ada program bagaimana pengembangan talent digital kita Ya. dengan meliputi 3 faktor. Yang pertama dikatakan awareness. Awareness itu ada 2 sebenarnya, bisnis strategi, kemudian teman-teman yang di literasi digital Ya. untuk sama-sama memahami apa itu transformasi digital. Yang kedua adalah profesional. Ini penting sekali, bagaimana upskilling Dan itu berjenjang. berjenjang. Dan ini akan mendapatkan sertifikasi yang diakui global. Global ya. 110 negara. Dan itu punya kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh employee. Betul. Dan tidak hanya employee, karena kita kerjasama dengan universitas juga. Oh ya. Lebih dari 180 universitas. Jadi kerjasama kita. 181 dengan basic yang sama soal standarisasi 3 hal ini. Ya, jadi ini akan mendapatkan lebih fokus kepada kompetensi. Ya. Sehingga dia akan punya skill untuk ICT. Dan dialah adalah yang talent development kita yang menjadi titik tumpu Indonesia. Ya. Kemudian teman-teman vokasional jangan lupa. Yang untuk praktisi, praktek, teman-teman Iya. SMK, teman-teman politeknik, dan juga pengembangan di vokasional. Begitu, Pak. Nah, Ini udah 7930 ya. oh, langsung sertifikasi, Pak. Nah, ini nggak gampang, Pak, sertifikasi ini. Karena harus melakukan pembelajaran, kemudian dia melakukan tes, dan ini eligible untuk dapatkan sertifikasi. Dan itu melekat ya, sertifikat, dia mempunyai sertifikat, biasanya kan ada tulisan sertifikat, dan itu melekat. Melekat as person. Dan dia kalau misalnya telah mempunyai tingkat sertifikat itu, dia boleh melanjutkan, meningkatkan. Betul, kita namanya ada HCNA, HCNIP, dan HCNA. Iya. Jadi di situ berjenjang dan memang tentunya itu skill setnya berbeda. Dan itu dimungkinkan kalau dia kemudian oleh Huawei, ada proyek di negara mana, dan itu bisa terjadi. Oh iya, pertukaran seperti cross itu. skill. Itu pada umumnya Ada. ada. Gitu, karena ini global. Ya, dan talents ini diyakini oleh Huawei bahwa inilah fondasi paling dasar untuk melangkah lebih lanjut. Betul, itu adalah salah satu kata kunci. Dan ini Ya. salah satu faktor untuk mendukung percepatan transformasi digital di Betul Indonesia. betul sekali, filling the gap. Ya. Bagaimana teman-teman talent digital untuk menghadapi industri. Ya. Dan tentunya satu lagi memajukan Indonesia digital. Yaitu pandangan-pandangan secara idealisme yang ada di
di Huawei. Betul. Nah, kita tahu bahwa percepatan transmisi digital di Indonesia tetap faktornya itu antara lain adalah teknologi dan manusia, human. Betul. Nah, di teknologi itu kan ada software, ada hardware. Betul. Nah, bagaimana selanjutnya pengembangan? Baik, nah kita Seperti akan, ini loh. nah Ini lebih kepada implementasi kan? Betul. Ini semua yang dari tadi. jadi ini kita akan lihat bahwa satu lagi Indonesia memang mempunyai visi digital. Maka kita mengacu pada bagaimana target Indonesia visi digital 2030-2045. Iya. Yang tentunya kita warga Indonesia menginginkan adanya top 5 2045. Apa yang dilakukan? Sebenarnya ini kita mencoba bagaimana menaikkan digital ekonomi, digital transformasi. Ya, Kira-kira mana dulu nih starting point-nya? ya, Ini adalah satu framework. Konektivitas adalah fundamental. Karena ICT, air, dan listrik menjadi kebutuhan pokok. ya, Nah, kita lihat nih, untuk mendapatkan transformasi digital sektor ini yang dibutuhkan konektivitas. Kita sudah ada konektivitasnya, quality of service, ya, terus kemudian connect unconnected. Nah, pada saat sama demand-nya tinggi sekali nih, transformasi digital. Apa yang melakukan adalah peletakan gigacity concept, gigabit connectivity concept. Itu artinya Betul. kan begini, itu pemilihan sebagai sebuah segmen dan fokus. Betul, betul. Jadi ini adalah satu framework yang sebenarnya dilakukan oleh global. Kita mencontoh beberapa negara baik China, Ya. ada yang Thailand juga, ada di negara-negara sekitar kita yang menerapkan gigabit connectivity. Balik lagi, transformasi digital membutuhkan gigabit connectivity, Ya, gigabit speed. karena menyangkut yang Menyangkut rentan. ini all fiber, 5G, IPv6. Nah, ini harus kita define-kan kriterianya seperti apa. Nah, ini ada satu lagi, Pak. Ya. Nah, ini kan kita lihat nih. Nah, ini, Pak. Nah, ini secara iya, komunikasinya ini nih. yang- Nah, lihat nih kalau kita Saya ngabarin. laut mau dikosongin. BC. Iya, ya betul. kan. BC laut. Nah, Metro. kemudian backbone, kemudian di aksesnya. Nah, aksesnya ini, Pak. Ya. Ada consumer, end user, ada home. Jadi gini, Betul. kata-kata giga itu tersusun dari aspek-aspek ini. Betul. Giga to customer, giga to home, gitu ya. Iya, betul Giga sekali. to kan enterprise. Nah, ini yang akan mendapatkan generatif dari digital ekonomi, digital Ya. transformasi. Ini adalah pendukung konfigurasi. Ya, itu pendukung. aksesnya. Ya. Jadi dia juga ini menyangkut Betul. digital network kan. Iya, betul. Digital. Nah, setelah itu Pak, saya lakukan ini Pak. Nah, ini adalah kita akan lihat fungsi utama. Kita tahu di konektivitas, maka kita ngomongin government sebagai nasional. Artinya pandangan Huawei begini, bila government ini betul-betul terjamin tentang seluruh digital networknya itu tersedia dan itu mencakup aspek di seluruh di mana keberadaan government itu, apa seperti itu? Betul, jadi pada saat kita ngomongin national strategi, berarti Ya. kita berangkat dari umbrella government sebagai country. Ya, Nah, salah satu aplikasinya adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan AI untuk IGAF. ya, Karena kita sekarang ngomongnya AI Pak, intelligent dan green. Intelligent dan green. Nah, kita menerapkan tadi, tapi step awalnya integrated connectivity giga. ya, Kemudian muncul, setelah katakan integrated giga connectivity, maka data paling penting. ya. Data terintegrasi. Ya enggak? Data, karena ada konektivitas, data terintegrasi nih. Jadi big data algoritma. Big data AI Ah. masuk ke aplikasi. Ya. Nah, Dan itu ada kata-kata modernization. yes, Iya, berarti selalu diupdate. betul. Nah, dua hal penting adalah security dan governance. Tata kelolanya, Pak. Ya, Biar sesuai apa yang dibutuhkan. Operating sistemnya. Nah, ini baru kita ngomong solusi. baru kita bicara national government cloud Ya. dikawal dengan ini. Betul. Jadi ini comprehensive framework yang berasal dari gigabit connectivity, gigacity, Ya. masuk ke kebutuhan yang dibutuhkan oleh Ya. national level. Dan Huawei menyediakan semua ini kan. Siap. Itu yang Kita- penting, Pak. Betul. Jangan sampai Enable. lepas. lah. Ya, Iya, kan? terintegrasi. Iya. Nah, berikutnya kita masuk ke kebutuhan public services. Ini dia, Pak. Ini tempat tinggal kita. Ini. Nah, ya. Nah, Jadi emergency management ini 8 menit ya. ya jadi Jadi service level garanti Ya. misalnya coba. betul. Jadi tadi IGAF. Ya. Nah, pada saat kita ngomong government, salah satu kata kunci Sekarang adalah- society. Ya. Iya, peningkatan public services. Ya. Apa itu public services? Kata kuncinya adalah bagaimana respon time terhadap layanan. Yang kedua identifikasi. Yang berikutnya adalah handling. Ya. Nah, kata kunci tadi
ini ada intelijen. Ya. Bentuknya bagaimana dari identifikasi masalah real time dengan video analitik, deteksi sensor dan yang lain. Ya. Kemudian setelah kita identifikasi, maka respon time kalau ada suatu emergency case. Nah, dengan adanya teknologi, maka kita lihat respon time dengan emergency management system integrated, maka akan dari 30 menit jadi 8 menit. Artinya proses ini berapa kali? Hampir 4 kali. 4 kali. Ya kan? Nah itu 60 separuh. Nah, ini 60 pada saat katakan udah respon time ini identifikasi respon handling dengan melibatkan cross stakeholders. Ya. Dari polis, fire, Iya. dari katakan pembersihan dan segala macam. Dia akan langsung identifikasi dan akurat. Ya. Yang paling penting adalah data security, Pak. Nah ini analytics Zero ini Zero. gimana ini ceritanya? Kok bisa gitu? Security. Pertama adalah bahwa cyber security adalah top priority dari semua stakeholders dan share responsibility. Maka di sini ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana stakeholder untuk menjaga datanya. Ya. Yang kedua adalah bagaimana reliability dari solusi tadi. Ini dia bekerja 24 jam. Betul, 24 jam. Betul. Kita akan berlapis. Iya. Firewall-nya, konfigurasinya, sehingga kita meyakinkan zero leakage. Dua hal, solution, stakeholder responsibility. Ya. Gitu, Pak. Nah sekarang kan isu sekarang ini kan berkaitan dengan generatif AI yang kemudian masuk di interactive instruction itu. Nah grup dalam sebuah helpdesk itu bisa disusupi sehingga tim itu tanpa menyadari bahwa sebenarnya yang masuk itu bukan rekannya atau bukan timnya. Oke. Nah sehingga itu seperti apa cara baik. mendeteksi, terutama itu Menarik. di masalah human. Nah, ini menarik, Pak. Ya. Jadi ini salah satu visi juga. Ya. Pertama bahwa kita perlu lakukan solusi safety, secure terhadap human pada saat entry. Ya, Pertama adalah face detection. ya, Ya kan? Jadi siapapun yang katakan dalam lingkup organisasi itu terregistrasi database-nya, face, segala macam, ID dan lain-lain. Nah, pada dia masuk ke dalam gate, maka akan deteksi, oh ini punya siapa, ini orang siapa, Iya. ya kan? Itu akan pada saat dia katakan nggak terregister dan bukan sebagai member organisasi, maka dia nggak bisa masuk. Iya. Satu. Yang kedua, kadang-kadang memaksakan masuk tanpa sepengetahuan kita. Iya, betul. Ada namanya video analitik, ada AI-nya di situ. Iya. Jadi bisa membedakan ini yang memasuki daerah pembatas yang terlarang atau tidak itu orang apa tidak. Iya. Kalau orang akan ketahuan, orang nih, langsung kasih alarm. ya, Nah, security akan datang ke sana, kamu lah masuk. Iya. Tapi kalau binatang bolehlah masuk. Iya. Bisa membedakan seperti itu, Pak. Betul. Jadi harus dibedakan. Harus juga. bedakan. Iya. Dan itu analitik AI Karena yang kata masuk dalam semut, itu. kata Ya. semut saya nggak pernah tahu ada tentang AI. Betul. Yang saya tahu saya bisa jalan. Nah, kita yang harus Iya, gitu. Saya mau cari makan. Cari makan nih, iya. Menarik, Pak ya. Ya. Nah ini tentang Baik. ini produk portofolio. Iya, dan ini menyangkut CPE ya. Ya, ini masih CPI. Iya. Jadi kita akan lihat. Jadi ini adalah sebenarnya produk-produk kita. Iya. Nah, ini sebenarnya nanti sebentar, Pak ya. Ya. Jadi ini ekit, Pak. Jadi gini, Ya. Pak. Tadi kita bicara mengenai public services. Ya sudah publik Betul. sekarang. Kita masuk ke SMI, UMKM. Ya. Dari pemerintah, kemudian bagaimana public society masuk sekarang ke UMKM. masuk kepada dunia usaha. Usaha. Mulai dari level UMKM. UMKM. Ya. Jadi UMKM ini ICT pun untuk pengembangan dan menaikkan services baik konektivitas, speed dan experience ada Ya. level UMKM. Ini adalah platform e-commerce teman-teman UMKM yang bisa langsung beli produk. Yang mana ini ada Wi-Fi 7, ada Wi-Fi 6 dan semua perangkat ini masuk ke platform e-commerce. Jadi misalnya teman-teman nih, misalnya katakan dari Soho atau Budget Hotel atau teman-teman yang internet cafe, saya mau naikin kecepatan internet saya, saya nambahin dong namanya access point. Ini misalnya Wi-Fi 7 nih ya. Oh, saya mau beli ini nih untuk ngembangin, dia bisa beli langsung ke platform e-commerce kita, Pak. Beli ini, nanti dia kirim, dia pasang sendiri, Pak. Jadi artinya memudahkan pada saat kita mau mengembangkan atau mengenhance kualitas service internet kita. Sebab masalahnya di sini berkaitan dengan distribusi, pemesanan, distribusi, dan kontrol. Betul. Gitu. Sampai segitu? Hah? Sampai segitu? Iya, sampai segitu. Jadi kita 300 million? Iya. Ini target 300 million SMS dalam satu ekosistem kita, Pak. Dan ini dia. Ini semua segmen-segmen kita. Segmen-segmennya. Betul, Pak. Oke. Nah, ini village ini gimana? Ini kok Nah, bisa ini sampai untuk ada village. Digital village. Betul. Digital village ini sebenarnya adalah bagaimana kita melihat
konsep kita. Wih. Nah, jadi gini Pak. Iya. Ini padang pasir nih. Ada masih. Iya. Kan kita ngomong ini tadi government, city, SME masuk ke pedesaan. Ya, sama dengan PIK 2 dong ini daerahnya kayaknya pecah-pecah begini. Ya, jadi kalau pedesaan kan ada dua hal Pak. Ya. Yang pertama tuh connect unconnected. Yang Ya. kedua bahwa desa itu adalah lumbung digital ekonomi, enable. Iya. Banyak KUD, koperasi, Ya. ya, sekolah rakyat, Ya. dan pedesaan ini perlu dikembangkan dengan apa? Mereka akan mengakselerasi digital ekonomi dengan konektivitas. Contoh nih, ini konektivitas. Nah kalau di desa yang menjadi challenge adalah daerah pinggiran. Yang kedua bagaimana suplai dari energi, Iya. ya kan? Kalau jauh solar, diesel mahal Pak, maintenance susah. Dan itu dunia tower pusing kepala ya. Wah, bantu Pak, kolaborasi. Nah, dari sini Iya. maka kita akan ngomongin connected unconnected. Iya. Kita melakukan adanya namanya rural start teknologi, Iya. di mana dia tidak perlu ada namanya line of sight. Jadi relay. Ya. Jadi akan otomatis mendonorkan jangkauan sampai 40 km Iya. jauh hotspot. Apa yang di connect? Hospital, public services, school, ya kan, agent, pariwisata dan lain, education. Maka ada equality, konektivitas, equality services dan pelayanan dari sisi kesehatan dan pendidikan. Ya. Itu Pak. Dan ini sedang dikembangkan di mana? Sudah Pak. Jadi beberapa teman-teman rural yang memang katakan tadi area-area pinggiran, kita sudah melakukan artinya connectivity untuk rural daerah Seperti pinggiran. itu, ya? Betul. Betul. Dan pakai solar panel, pakai sinar matahari untuk energinya. Itu, Pak. Nah, jadi memang fleksibel. 2.500 ya. Iya. One school, one clinic, 7. Iya. Dan itu tersolusi dan cukup. Cukup dengan satu ini hotspot bisa mengcover segitu. Iya. Nah, Itu dijalankan. Ah, ini terakhir ini, nih. ini kesimpulan nih. Baik. ini dulu nih. Jadi ini ending nih. Bentar bos. Ya. Ini saya mesti singkirkan dulu nih karena bakal panjang. Banyak. Nah, ini adalah pada saat kita ngomongin tadi sensing, Iya. connected, intelligent. Ini intelijennya. Apa intelijen ini? Ya. Ada dua hal, yaitu cloud dan AI. Nah, cloud ini adalah kita kenalkan Pangu model. Pangu model itu kayak large language model yang 5.0. 5.0. Berarti sudah 5 kali. 5 kali. Ya, dan ini yang terakhir. Dan berikutnya ada lagi. Iya, Ini latest tentu ada 6 update. nanti ya, Ya, 6.0. 6.0. Nah, ini adalah Pangu model yang menerjemahkan dari kebutuhan industri, algoritma dan aplikasi disesuaikan dengan business need. Contoh misalnya di mining. Iya. Di mining ini gimana? Nah, kalau kita lihat di sisi industri pertambangan, apa yang menjadi tantangan kita? Yang pertama adalah medannya sangat berat, Pak. Nggak nyaman. Baik katakan outdoor ataupun indoor. Safety. Masuk terowongan, alat-alat berat seperti Iya. ini kan. Oh. Ya kan? Itu Iya. luar biasa. Apa yang kita lakukan sebenarnya? Ini adalah kombinasi antara connectivity yang giga tadi, kemudian penggabungan dari cloud dan intelligent AI. Nah, ini Pangu model ini sebagai platform yang memang fit terhadap industry needs. Contoh misalnya katakan ini intelligent conveyor belt on intelligence. Jadi dia akan mendeteksi Iya. beltnya, ada objeknya yang kecil, yang besar, sehingga tidak menjadikan apa namanya ini perlu dibuang. Iya. Deteksi sehingga 98% akurasi nih Pak. Iya. Nah, berikutnya adalah underground operation. Nah, ini Actually, nih. ya kan? Ini bagaimana operasional untuk deteksi nih? Kira-kira seperti apa keamanan? Bahkan Iya. di tunnel nih Pak, all the way dia deteksi. Karena pada dasarnya sekarang ini tantangan tadi ngomonginnya para pekerja perlu ada environment yang enak. Iya. Yang kedua adalah sekarang ini banyak tenaga kerja yang muda-muda Iya. sukanya itu nggak di lapangan yang resiko tinggi, maka perlu diadaptasi dengan teknologi kayak unmanned untuk katakan dia self driving yang Iya. untuk outdoor dan 5G. Nah, kemudian di tunnel juga kita dengan analitik tadi Pak. Iya. Jadi ini adalah konsep bedanya bagaimana membuat industri sektor-sektor tadi untuk lebih intelijen dan menaikkan produktivitas, intelijensi dan security ya, Iya, betul. safe. Itu paling penting Pak. Dan ini sudah lakukan ini. Secara maturity bisnis sudah dilakukan secara global. Ini adalah kita bawa benchmark dari use case global ini di Indonesia untuk diterapkan. Nah, kebetulan kemarin kita juga bawa topik ini dan banyak audiens melihat, oh ini penting sekali karena memang tren industri ke depan
safety, kemudian produktivitas, dan human resource itu menjadi kunci. Jadi tadi secara umum dulu nih, Ya, dinamika gerak. Sekarang udah menyangkut nih diri nih. Sudah menyangkut yang paling esensi nih, hidup nih. betul, Bekerja tapi hidup nih. betul, Aman. aman, Ya, itu loh. betul. Itu paling penting, Pak. Jadi total itu. Total. Jadi memang pada saat kita ngomongin teknologi ada enable, Ya. membuat orang kenyamanan, kemudian environment yang baik, di sisi bisnis, efektivitas dan produktivitas. Dan itu yang dituju dalam visinya yang tadi itu. Betul. Oleh Huawei. Huawei, bring digital, Bring digital. every person, home organization, for fully connected and intelligent world. Ya. Jadi kalau misalnya masalah tentang percepatan transformasi digital ini tidak dilakukan segera, Ya, maka kan banyak ketinggalan di soal Betul. masalah tentang efisiensi, security. betul, betul. Jadi tagline kita mari berkolaborasi, Pak, Ya, dalam satu ekosistem industri, memajukan Indonesia berkompetitif dan untuk kenyamanan dari bisnis sendiri. Semakin sehat untuk industri. terima kasih loh. Bos. Sama-sama, Pak. Makasih, Pak. Lengkap, komprehensif selalu dan selalu diupdate. Terima Siap. kasih. Makasih, sama-sama. Mastel TV mengucapkan terima kasih. Sama-sama Mas TV, luar biasa. Pak dan Salam buat jajaran Mas Tel.